Silakan sebelum kita mulai pelajaran kali ini ya, bisa dibimbing berdoa dulu. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai ya, seperti biasa di jam pertama ya, kita menyanyikan Abdin bicara ya, dibimbing kalian satu teman ya. Yang lain bisa pergi dulu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang kembali. Terima kasih. Dari sisi yang lain. Sebelum kita mulai, yang hari tidak masuk siapa? Ini. Alhamdulillah semua. Untuk kesempatan kali ini ya, kita sedikit praktek ya. Prakteknya kita pi server ya. Ini Bapak jelaskan dulu sebelum praktek. Buat dulu untuk materinya. Itu udah.
bagian yang terakhir yaitu DNS server ya, pakai Debian 9. Kita menggunakan sistem operasi Debian 10 di virtual machine. Kemudian buat lagi satu mesin lagi yaitu virtual Windows, yang mana virtual Windows ini nanti kita install My Client ya, yaitu aplikasinya namanya Thunderbird. Kemudian di komputer hostnya nanti kalian juga harus menginstal Thunderbird juga ya, sebagai klien kedua. Kemudian nanti kalau sudah diinstal semua, kalian lakukan pengujian file servernya, yaitu saling bertukar pesan antara klien 1 dan klien 2 seperti itu. Jadi posisi di Debian ini sebagai server penengahnya yang melayani mail server. Kemudian untuk IP-nya ya, untuk IP-nya yang ini ya, untuk IP yang server di sini kan 1 ya, nanti kalian boleh ubah dengan absen kalian ya, yang di absen keempatnya 1 ini nanti akan diubah jadi absen kalian ya. Kemudian untuk klien 2 kalian bisa bebas ya mengikuti nanti selain dari servernya. Untuk yang klien 1 ini biasa saja 100 karena absennya nggak mungkin sampai 100 gitu. Kemudian nanti ini akan konsen di grup ya, grup WA. Nanti kalian bisa lihat langkah-langkahnya sampai pengujiannya kalian lakukan. Nah, kemudian sambil kalian mengerjakan praktek itu, nanti Pak Konser LKPD ya, ini lembar ujian siswanya. Nanti di sini per LKPD itu 5 siswa ya, nanti bisa gabung ya, bisa gabung. Nanti bisa diatur nggak jauh-jauh ya, belakangnya saja atau kanan kirinya saja ya, seperti itu. Sebelum praktek kalian sudah ngecek komputernya, sudah nyala semua ya, pastikan nyala semua, ada yang mati ya. Kemudian kalian sebelumnya sudah ngecek kebersihan kelasnya. Coba lihat lacinya, sekarang ada sampah yang tinggal apa belum? Laci. Kalau ada botol dan sampah-sampah snack yang lain, kalau bisa dibuang ke luar ya, sampah. Ya, silakan. Ada enggak? Ada. Berarti bersih semua ya? Ya. Paketnya berarti jalan. Ini bisa berlima ya, bisa berlima. Berarti ini aja ya. Maksimal 5. Ada yang mungkin yang 1 lah. Sebelumnya kalian tanyakan ya kalau ada kesulitan. Untuk prakteknya dengan topologi ini bisa dipahami ya. Ya. Oke, silakan bisa dikerjakan. Ya, ini sedikit ya yang nanti potong. Nah,
Nanti berarti teknisnya, skenario nya seakan-akan kamu sudah mengerjakan, ya, sudah mengerjakan seperti ini. Nanti Paten bilang kan salah satu dari kelompok yang sudah siap mempresentasikan hasilnya silakan maju. Nah, nanti kan sudah pakai hasilnya ya kelompoknya, nanti maju. Iya. Sama penjelasan yang ini lah, prakteknya. Ya kan laporannya kamu sudah tahu. Salah satu laporannya, nah itu coba dipaparkan ke temannya. Kayak dipaparkan PPT sama yang Iya. Yang di sini kan jadi untuk pengetahuan kalian tuh. Nah nanti yang ini nggak usah dipaparkan. Yang dipaparkan yang hasil prakteknya saja. Itu. Sama PPT-nya. Ya PPT sama hasil prakteknya laporannya kamu salah satu. PPT. Dua. Kan sama praktek. PPT itu untuk menjawab itu loh sebenarnya. Untuk menjawab PPT itu di situ kan ada pertanyaan-pertanyaan yang nyangkut itu. Apa kerja dan sebagainya. Ini asalkan ini kan PPT itu mewakili jawabannya itu dari PPT-nya kamu itu yang asli. Nah, yang praktek ini kamu jawab dengan demonstrasi laporannya kamu. Itu ya. Sambil kalian pakai yang itu ya, laporannya ya.
Jadi kalau kamu bilang sudah selesai sudah ya, ya pengamatan sudah selesai takutnya sudah ya. Nanti kan yang kita tanya nanti maju ya. Ya sudah selesai belum prakteknya? Oke, kalau sudah Pak minta salah satu kelompok untuk maju untuk mempresentasikan hasil prakteknya. Ya. Silakan. Kelompoknya Sinta ya, silakan. Depan. Oke, yang lain bisa perhatikan poin depan. Kita sama-sama melihat hasilnya seperti apa dari laporan kalian ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi administrasi sistem jaringan M7. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Asinta Nurul Askia, absen 4. Perkenalkan, saya Rizal Maulana, absen 26. Perkenalkan, saya Alfu Hasanatin, absen 1. Perkenalkan, saya Sekar Dalatul Mufida, absen 30. Perkenalkan, saya Boy Rizky Adhiramdhani, absen 5. Baik, langsung saja kita simak penjelasan tentang masyarakat dari teman-teman kita. Pengertian mail server. Mail server adalah sistem komputer yang digunakan untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan mengirimkan email yang masuk melalui jaringan internet. Mail server dapat digunakan untuk mengirim pesan atau antar user dengan perangkat yang melibatkan server untuk menerima, menyimpan, dan mengirimkan email tersebut. Ada 3 protokol email server. Yang pertama ada SMTP, POP3, dan IMAP. Masing-masing juga mempunyai pengertiannya. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah protokol yang berfungsi untuk melakukan komunikasi dengan server untuk mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum ke server email tujuan. Proses komunikasi tersebut dikontrol
My Transfer Agreement yang ada dalam server email Anda. Yang ke-3, Post Office Protocol 3 adalah protokol klien atau server yang mengirimkan email dari server ke email lokal. Fungsi utamanya adalah sebagai alat komunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal tanpa membuat salinannya di server. IMAP, Internet Message Access Protocol. MAP sendiri adalah protokol yang sifatnya dua arah dan berfungsi sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. Selain itu, IMAP juga lebih direkomendasikan oleh penyedia email sebagai Gmail. Saat kita sedang melakukan pengecekan pada email, lokal email secara otomatis akan menghubungi server agar tampilan pesan email bisa muncul. Langsung kita akan menyimak dari konfigurasi mail server. Sebelumnya di sini ada topologi dari mail server yang akan dijelaskan oleh rekan Bayu Rizky Adirandani. Silakan. Pertama-tama sebelum kita menginstal mail server, pastikan kita telah menginstal DNS server terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke konfigurasi mail server. Pertama-tama kita masukkan perintah apt cd-rom add untuk menambahkan DVD ISO. Kemudian kita melakukan update paketnya terlebih dahulu. Kita masukkan perintah apt get update. Lalu setelah itu kita mulai untuk menginstal mail servernya dengan perintah seperti di untuk menginstal paket mail server, kita ketikkan apt get install PostFix. Untuk menginstal paket mail server, kita ketikkan apt get install PostFix pop. Untuk menginstal paket mail server, kita masukkan perintah apt get install PostFix email pop 3d. Setelah itu kita pilih local only. Lalu akan muncul menu kolom seperti ini. Kalian masukkan DNS kalian sendiri. Setelah itu ketikkan kemudian masukkan perintah dbkg min konfigurasi PostFix. Setelah itu kalian pilih internet site dan masukkan DNS kalian. Setelah itu kalian pilih OK dan kalian langsung saja pilih OK kembali. Kalian kosongkan proyek ini.
selanjutnya isikan sesuai dengan DNS. Di sini DNS-nya RZLAM, jadi saya ngetiknya itu mail.rzlam.net, rzlam, mail.rzlam.net, rzlam.net, rzlam, localhost domain dan localhost. Selanjutnya bagian pada konfigurasi pilih no, lalu pada bagian local network isikan 127.0.0.0/8, lalu oke. Isi mailbox dengan size limit dengan 10.24.000. Selanjutnya pada bagian local address extension karakter isikan tanda plus. Selanjutnya bagian internet protokol pilih IPv4. Konfigurasi file mail.cf ubah baris pada my destination. Lalu tambahkan baris bagian ini di baris paling akhir, lalu simpan dan keluar. Lanjut, ketikkan perintah untuk membuat direktori. Perintahnya mail.directory/etc/skel/mydir. Lanjut, konfigurasi file dovrecode.conf dengan perintah nano/etc/dovrecode/dovrecode.conf. Lalu ubah baris pada trash listen sama dengan bintang titik dua kali menjadi listen sama dengan bintang, lalu simpan dan keluar. Selanjutnya konfigurasi file 10.min.mail.conf dengan perintah nano/conf/conf.d/10.min.mail.conf. Beri pagar pada baris bagian my location sama dengan mbox. Ya, itu. Kemudian selanjutnya hapus pagar pada baris yang tadi, lalu simpan dan keluar. Konfigurasi file 10.min.out.conf dengan perintah nano/etc/conf.d/10.min.out.conf. Hapus pagar dan ubah menjadi no. Jika tidak ada, tambahkan saja baris pada ini, lalu simpan dan keluar. Lalu restart postfix dan dovecode dengan perintah /etc/init.d/postfix restart sampai muncul oke, lalu restart kembali dengan perintah /etc/init.d/dovecode restart. Selanjutnya kita akan menambahkan dua user. Pertama, ketikkan user nama kalian. Kedua, kita langsung masukkan password dan masukkan lagi password kedua kalinya. Kemudian untuk full name, room number, work phone, dan home phone dan order kita langsung enter saja. Kemudian kita ketikkan Y, lalu setelah itu kita menambahkan add user yang kedua. Lanjut, kita ketikkan saja add user dan nama kalian yang kedua. Selanjutnya isikan password dua kali, dan untuk full name, room number, work phone, home phone, dan order kita enter saja. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan if the information connect, kita ketikkan saja Y. Selanjutnya kita masuk ke Windows Host.
pastikan kita sudah menginstal aplikasi Thunderbird di Windows Host. Kemudian kita masuk dan kita login menggunakan end user yang pertama. Untuk penulisannya kita ketikkan nama kalian yang pertama, kemudian ketikkan email addressnya, nama kalian dan nama server kalian ya. Oh, maaf. Ketikkan nama user kalian pertama dan ketikkan DNS server kalian. Kemudian ketikkan password, kemudian klik continue. Setelah itu kita pilih IMAP dan done. Setelah itu kita langsung saja pilih confirm security exception. Setelah itu kita lanjut klik finish dan skip integration. Selanjutnya kita klik write untuk menulis email. Setelah itu kita ketikkan pesan, terserah mau pesan apa. Selanjutnya kita kirim pesan ke klien Windows yang di dalam VMware-nya. Kemudian kita pilih untuk yang tadi kita di send dulu atau kirim, kemudian kita pilih confirm security exception. Selanjutnya kita pergi atau masuk ke Windows VM dan pastikan kalian sudah menginstal aplikasi Thunderbird. Dan kemudian kita pastikan juga bahwa konfigurasi DNS kita ketika kita mengetikkan nama server net kita itu nanti keluar web seperti ini. Ya, nama domain kita. Kemudian selanjutnya kita masuk ke Thunderbird dan ketikkan end user kita yang kedua, maulana@rizalm.net dan masukkan password. Setelah itu klik continue. Kemudian pilih IMAP lalu done. Kemudian pilih confirm security exception dan lanjut. Kita pergi ke tab inbox dan sekarang pesan email kita sudah masuk ini. Kemudian kita kirim pesan. Lanjut kita buka Windows Host dan pesan sudah terkirim. Selanjutnya kita akan mengirim file dari Windows ke Linux. Kita buka PowerShell pada Windows Host dan ketikkan tempat file kita. Kemudian kita ketikkan file yang akan kita kirim dan kita ketikkan nama server kita juga address kita. Kemudian kita masuk ke direktori yang sudah kita buat sebelumnya. Jika ada pertanyaan, ketik yes, lalu masukkan password Debian-nya yaitu 1234. Kita akan coba cek filenya di Debian dan berhasil masuk seperti ini. Ini adalah isi dari filenya yang sudah masuk ke server kita dan direktori home Rizal seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang jelas. Tetapi kami harap semoga penjelasan kami tadi dapat dipahami dengan baik. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus sekali untuk presentasinya ya bisa
makanya kelompok yang lain bisa agar lebih bagus lagi untuk mempresentasikan hasil prakteknya. Iya, Pak. Ya. Kemudian perlu kawan-kawan ingat yang di sini bahwa untuk Mindserver itu paketnya ada 3 intinya di sini. Bagian ini ya, protokolnya. Tanpa ketiga protokol ini, Mindserver itu tidak akan berjalan sempurna. Ya, salah satu tidak diinstal saja ya, itu gagal ya, atau rusak sebenarnya. Di antara 3 protokol itu sudah dijelaskan untuk kalian di depan tadi, ada tujuannya masing-masing ya, yang bertugas di Mindserver. Yang masing-masing dari 3 ini itu mempunyai fungsi atau tugas masing-masing. Yang seperti ini. Untuk SMTP itu untuk komunikasi dengan server, kemudian mengirimkan email ke local client, kemudian meneruskan ke tujuannya. Kemudian POP3 ya, ini adalah protokol dari klien atau server untuk mengirim ya, untuk mengirim, atau kalau dianalogikan seperti kurir ya, kurir paket ya, seperti itu. Kemudian kalau email ini sifatnya seperti penerima sebenarnya ya, penerima dari penyedia layanan email ya. Jadi ketika ada email masuk, dia nanti akan memberikan notifikasi ya, notifikasi kepada user yang kirimin email seperti itu. Email ini ya, yang kalian buat itu adalah email lokal ya, artinya hanya bisa diakses lokal. Kalau ingin diakses secara publik, jadi email itu ya, servernya itu harus mempunyai IP publik yang bisa diakses secara internet ya, seperti ini. Kalau untuk teknisnya sama saja, bedanya cuma di IP publik saja. Kalau diinginkan untuk diakses ke luar ya, dari jaringan lokal ya, karena IP publik itu tidak gratis ya, kita harus berlangganan dulu ke ISP ya, yang memberikan layanan IP publik. Biasanya kalau ISP itu memberikan layanan IP publik kalau kita berlangganan dedicated, paket dedicated ya. Jadi paket yang ada di ISP itu hanya 2 ya sekarang, yaitu broadband sama dedicated. Kalau dedicated berarti memberikan semua layanannya pure ke kita saja. Kalau broadband jadi layanan itu dibagi ke orang lain. Intinya seperti jalur satu untuk beberapa orang, lebih dari 1 pastinya. Maka dari itu efek dari broadband ya itu akan lemot ya kalau misalkan trafiknya padat. Tapi kalau dedicated ya kita gunakan jalan itu untuk sendiri ya, seperti itu. Jadi harganya juga beda. Nah, kemudian tadi sudah praktik ini ya, sudah pakai aplikasi VMware ya untuk mensimulasikan Mindserver-nya. Sudah dijelaskan sampai tadi pengujiannya. Yang perlu ditekankan di sini yaitu ketelitian ya, ketelitian dari kalian mengetikkan perintah ya, di setiap perintah, baik itu spasi, koma ya, besar kecilnya huruf itu akan sangat berpengaruh. Karena Linux itu sifatnya case sensitive namanya, jadi besar kecil itu beda ukurannya, beda tipe. C besar sama C kecil itu dihitung beda ya, tidak kayak Windows dihitung sama seperti itu, karakternya sama, padahal di Linux itu beda, sangat namanya sifatnya case sensitive ya. Di bagian mana kamu bisa atur ya, di
bagian size-nya ya. Size-nya kalau di sini yang dijelaskan ya itu 1024 ya. 00 3 kali. Itu artinya 1 giga. Yang kurang lebih 1 giga. 1 giga untuk layanan kotak masuknya, untuk per usernya ya, seperti itu. Jadi ini kalian bisa custom ya. Ini satuannya adalah byte soalnya ya. Di ribuan ya, 1024.000. Dan yang lain sama. Nah, dan jangan lupa setelah menginstal semua paket konfigurasi dari mail, kalian restart ya. Ada dua yang di restart di bagian filenya, yaitu Postfix dan Dotcom ya, dua paket ini. Kalian bisa melakukan untuk Postfix untuk pengiriman, Dotcom untuk menerima, seperti itu. Untuk simulasi kalian tambahkan 2 user ya, yang berbeda. Untuk bagian view data dari user itu dikosongkan saja, tidak apa-apa. Caranya kalian saja ya sampai selesai. User kedua, kemudian kalian pengujian ya. Pengujian di sini kalian harus install Thunderbird ya, untuk pengujian dari file servernya. Nah, di sini penulisannya seperti ini ya, misalkan nama usernya dan buat siapa, kemudian add ya. Email itu ciri-cirinya add, ada add-nya. Tombol add yang ada di keyboard kalian itu fungsinya buat mail, pasti mail itu. Ciri-ciri dari mail itu pasti menggunakan simbol ini. Nggak tahu yang menciptakan ini pertama kali siapa ya, kalian bisa cari sendiri. Intinya add ini itu fungsinya bahwa ada server mail di situ, pesan gitu. Entah Yahoo ya yang terkenal, entah email ya, entah Microsoft, itu ada add-nya. Tandanya itu mail, bisa saya bertukar pesan. Itu. Pak misal ada pertanyaan ya, Pak misal dari Gmail ke Yahoo bisa enggak Pak? Bisa enggak? Dari Yahoo ke Gmail bisa enggak? Bisa, karena dia sudah ID public ya, sudah public dia. Jadi dia tidak saling kirim-kiriman di lokal sendiri gitu loh ya, tapi bisa saling melintasi ke server email yang lain, misalkan email ke Yahoo, ya itu bisa saling bertukar pesan, ya bisa itu. Atau sebaliknya. Nah di sini add ya, diikuti add, kemudian nama dari domain email kamu yang tadi dibuat ya, DNS, misalkan normal apa itu ya, menunjuk saja dari domainnya. Untuk notifikasinya yang luas seperti ini ya, kalian pilihnya email. Konfirmasi kalian pilih saja, tulis exception-nya. Kemudian untuk kirim-kiriman seperti biasa di sini kalian lihat ada tombol write ya, atau penulis pesan. Ya, terus setelah write kalian ditampilkan untuk ke siapa ya, targetnya kemana ini, mau dikirim pesan kemana ya, itu target pesannya kemana, subjeknya apa ini, misalkan pesan penting ya itu ya, terus baru isinya di bawah, isinya misalkan pesan penting itu apa. Kemudian di sisi yang lain ya,
Kalian login, kemudian kalian buka dari menu inbox-nya. Inbox-nya sudah masuk dulu. Nah, untuk presentasinya sudah cukup lengkap ya. Paling mungkin bagian persiapan itu perlu kita lakukan ya. Misalkan ping ya. Kita sebelum pengujian ini semua kita ping dulu ya. Harusnya kan ada ping dulu ya. Ping ke servernya dulu. Saling terhubung atau belum ya. Jangan sampai kalian sudah langsung kiriman tapi belum cek secara komunikasi IP-nya ya. Sudah terhubung dulu. IP saja, tidak perlu DNS dulu ya. Jadi itu perlu ditambahkan di situ. Nanti kalau lain yang nanti maju ditambahkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada ya, bisa ya. Oke, saya tunggu untuk teman